Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk hidup, yang mana dapat kita pergunakan untuk semakin menambah amal ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya amal tersebut akan menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita umatnya kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal. Minggu kemarin kita sudah jelaskan tentang syarat sah sholat, kemudian syarat wajib sholat, kemudian rukun sholat. Tasyahud pertama merupakan rukun sholat atau tidak? Tasyahud pertama bukan rukun sholat. Masuknya kemana? Sunnah apa namanya? Sunnah abad itu apa? Perhatikan, sunnah abad. Abad diambil dari kata ba'dun. Ba'dun jamaknya ab'ad. Ba'dun jamaknya ab'ad. Artinya ba'dun. Ba'dun itu mufrad. Tahu kan mufrad? Satu. Mufrad itu satu. Jamak berarti tiga atau lebih. Kalau ba'dun berarti mufrad, kalau ab'ad berarti jamak. Kayak qalamun, satu, pulpen, aqlamun, banyak pulpen. Juga ba'dun, satu, ab'adun, banyak. Apa artinya ba'dun? Ba'dun itu artinya bagian. Bagian. Jadi sunnah ab'ad adalah sunnah yang merupakan bagian dari sholat. Bagian dari sholat. Yang namanya bagian, sunnah ab'ad merupakan sunnah yang merupakan bagian dari sholat, yang tanpanya maka sholat itu tidak sempurna. Sholat itu tidak sempurna. Maka ketika ditinggalkan perlu diganti dengan sujud sahwi. Harus. Beda dengan sunnah sholat yang lainnya. Misalnya sunnah sholat yang lainnya itu apa? Membaca surat setelah Al-Fatihah. Itu ketika ditinggalkan maka nggak perlu diganti. Apalagi membaca doa ketika ruku, membaca doa ketika i'tidal, membaca doa ketika sujud, itu sunnah yang tidak perlu diganti. Tapi kalau sunnah abad, karena dia merupakan bagian dari sholat, maka ketika ditinggalkan harus diganti dengan sujud sahwi. Apa saja sunnah abad tadi? Duduk tasyahud, kemudian membaca tasyahudnya. Tasyahud itu artinya membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tasyahud awal. Duduk tasyahud awal, kemudian membaca tasyahud, membaca bacaan tasyahud. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Misalnya, misal kalian ketika tasyahud awal bengong,
Duduk aja ngikutin imam tapi bengong, nggak baca sholawat, nggak baca tasyahud, maka wajib untuk sujud sahwi. Jadi bacaan tasyahud awal, bacaan sholawat di tasyahud awal sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad yang kalau kalian lupa, kalau kalian tidak baca maka harus diganti dengan sujud sahwi. Begitu juga dengan doa kunut. Doa kunut ketika ditinggalkan maka wajib melakukan sujud sahwi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Ini penting, catat semuanya. Karena Bapak banyak masih lihat dari kalian yang mengerjakan hal-hal yang membatalkan sholat ini. Karena mungkin banyak dari kalian yang belum tahu. Hal-hal yang membatalkan sholat. Nomor 1, yaitu rusaknya syarat sah sholat. Rusaknya syarat sah sholat. Syarat sah sholat kemarin yang pertama apa? Rusaknya niat itu rukun sayang. Rusaknya syarat sah sholat. Syarat sah sholat kemarin apa yang pertama? Suci badan, pakaian, tempat sujud dari najis dan hadas. Jadi suci, misalnya batal sholat ketika tempat sujudnya atau tempat sholatnya atau pakaiannya terkena najis, misalnya terkena kotoran burung, maka sholatnya batal. Terus hadas, berhadas, kentut, batal. Tiba-tiba terus ada sesuatu yang keluar dari dua kemaluan itu, apapun bentuknya, airnya, udaranya, itu membatalkan sholat. Jadi yang pertama tadi apa? Rusaknya syarat sah sholat. Dari syarat sah yang pertama apa? Kejatuhan najis ataupun berhadas. Kejatuhan najis atau berkentut, BAK, BAB, atau keluarnya sesuatu dari dua kemaluan depan dan belakang. Baik itu misal keluar dari kemaluan depan atau belakangnya berupa darah, nanah, tetap batal. Syarat sah yang kedua apa kemarin? Syarat sah yang kedua apa? Menutup aurat. Jadi ketika sholat kemudian auratnya terbuka dalam waktu yang lama, maka batal juga sholat. Yang ketiga apa kemarin syarat sah? Mengetahui waktu sholat. Ternyata sholatnya belum masuk waktu, maka batal juga sholat. Kemudian selanjutnya apa? Menghadap kiblat. Ketika sholat diputerin dari kiblat. Ketika sholat, nih lihat, yang jadi patokan adalah bahunya. Bahunya. Jadi ketika sholat, ketika bahunya tetap menghadap kiblat, walaupun kepalanya tengklang kanan tengah kiri, itu tetap tidak batal. Tapi ketika bahunya belok, maka sudah jadi patokannya apa? Jadi kalau ada dari kalian dengar, ketika sholat begini batal. Begini sayang. Batal. Jadi patokannya apa? Bahu ini, badan ini wajib untuk tetap menghadap kiblat dari awal sampai akhir, gak boleh belok-belok.
Kalau kepala masih boleh. Tapi kalau bahu badan nggak boleh belok dari kiblat. Ketika belok dari kiblat, maka sholatnya batal. Kemudian selanjutnya yang membatalkan sholat berbicara. Keluarnya huruf dari mulut yang bukan bacaan sholat itu membatalkan sholat. Meskipun ya sama ketawa juga. Keluarnya suara ketika sholat membatalkan kamu hahaha batal, 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 kecuali bacaan sholat sayang. Ya. Jadi apa mengeluarkan suara selain bacaan sholat? Kalau batuk enggak, nguap enggak, bersin enggak. Kemudian kalau muntah nih, misal muntah, batal enggak? Batalnya kenapa? Karena najis tempat sholatnya. Betul. Kemudian setelah tadi berbicara atau keluarnya suara selain bacaan sholat, yang selanjutnya adalah makan. Yang membatalkan sholat adalah makan. Dan termasuk makan, makanan apapun walaupun itu kecil, sisa nasi ketika kamu telan ketika sholat, batal sholatnya. Makanya ketika makruh sekali, sangat makruh ketika mau sholat malah makan. Kenapa? Khawatir sisa-sisa makanan itu tertelan ketika sholat. Karena makan apapun, sekecil apapun, itu membatalkan sholat. Sisa nasi, sisa ayam catering, sisa daging yang ditelan ketika sholat membatalkan sholat. Minum apa? Air udah sendiri gak batal. Ayo terus. Batal juga minum. Makan dan minum membatalkan. Batasannya apa? Ketika sudah sampai tenggorokan, maka itu batal. Misalnya ada sisa nasi baru sampai kerongkongan ini, gitu, maka nggak batal. Tapi kalau sudah sampai tenggorokan, maka batal. Minum juga begitu, kalian lagi sholat tiba-tiba minum air, batal juga. Nah ya, tadi apa ada berbicara atau keluarnya huruf ketika sholat, kemudian makan dan minum, walaupun sekecil apapun, kemudian bergerak lebih dari 3 kali dalam satu rukun. Pergerakan yang besar lebih dari 3 kali dalam satu rukun. Contohnya ketika kalian berdiri, gerak tangan lebih dari 3 kali, batal sholatnya. Gerakan yang besar lebih dari 3 kali
dalam satu rukun membatalkan sholat. Gerakan yang besar itu apa? Tubuh, tangan. Benerin celana. Tangan ini gerakan besar. Terus kepala gini-gini, gerakan besar. Nih, tangan misalnya kalian gini, 1, 2, 3, batal. Gerakan kecil apa? Jari gerakan kecil. Mata gerakan kecil. Bibir gerakan kecil. Lidah gerakan kecil. Jalan-jalan gerakan kecil. Kalau kepala yang digerakkan gerakan besar. Tangan yang digerakkan gerakan besar. Jari gerakan kecil. Kalian itu nih ya. Kalau gerakan celana lihat, gerakan celana. Kalau kalian berdiri celana, hitung 1, 2, 3, batal berarti. Melakukan gerakan besar lebih dari 3 kali. Dengar, lebih dari 3 kali. Kalau 3 masih boleh. Kalau 3 masih boleh. Tapi kalau lebih dari 3 kali dalam satu rukun, maka Pak, nih perlu diperhatikan. Lihat, banyak yang Bapak perhatikan ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, tangannya masih gerak begini. Lebih dari 3 kali, batal sholatnya. Jadi sami Allahu liman hamidah, diam. Tangannya jangan gerak. Karena lebih dari 3 kali sholatnya batal. Garuk-garuk, kalau kalian garuknya pakai jari, ini lihat, misalnya garuk mana? Kepala. 1, nah ini jarinya gerakan kecil. 2, jadi 2 gerakan besar. 1, ini jangan semuanya 1. Kalau semuanya gerakan besar 1 aja. 1. Jangan begini. Kalau begini gerak semua itu. Yang boleh gerakannya jari 1 aja. Mobil kalau gini nih, misal contoh 1, yang gerak jari doang. Maka itu 1, 2 gerakan besar. Jarinya tidak dihitung, yang dihitung tangannya. Ya. Kemudian yang membatalkan sholat adalah meninggalkan rukun. Meninggalkan rukun. Nah, kemarin sudah disebutkan, gak baca Fatihah atau gak ruku langsung sujud. Meninggalkan rukun. Kemudian yang terakhir, yang membatalkan sholat adalah, dengarin, mendahului imam lebih dari 2 rukun. Mendahului imam lebih dari 2 rukun. Bukan lebih dari 2 rukun, 2 rukun. Mendahului imam sebanyak 2 rukun. Misal imamnya belum ruku, tapi dia sudah ruku langsung tidak, itu batal sholatnya. Mendahului imam 2 ruku atau lebih. Rukun mendahului imam 1 masih boleh. Lebih dari 2 rukun atau lebih. Doya, coba. Yang pertama tadi apa? Rusaknya sah sholat. Yang kedua, berbicara. Yang ketiga, yang keempat,
perhatiin, ketika sholat masih adakah yang bangunnya ke kanan ke kiri? Kalau merasa bangunnya ke kanan dan ke kiri, maka silakan ulangi sholat